warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mestinya ini tadi di sesi pertama, tapi saya balik. Dan monggo kita ikuti bersama standarisasi metodologi pembelajaran Al-Quran metode Tartila. Niki materi niki saya modifikasi sedikit. Pertama, sebenarnya ini kan dari pusat ya, tetapi sedikit saya modifikasi karena nanti Bapak Ibu kalau pembelajaran misalnya Madin itu biasanya jam pelajaran itu ada yang 60 menit, ada yang 75 menit. Jadi ada yang 1 jam lebih, ada yang 1 jam 60 menit itu. Kalau di sekolah ini 1 jam pelajaran kan 35 menit dan ini dipakainya kelihatannya 75. Jadi memakai ini tapi nanti di pembelajaran bisa diperingkas atau diperpanjang. Tapi kalau memang lebih panjang itu nanti pasti hasilnya juga akan lebih bagus. Cuma ketersediaan waktu itu kan juga jadi masalah bagi kita kalau terus mapel yang lainnya bagaimana. Dan sebelum slide-nya terbuka, tips bagi saya mengajar Al-Quran dengan gabungan metode klasikal dan individual itu membutuhkan effort yang tinggi. Jadi kesiapan mental, pikiran yang memang benar siap di kelas. Ketika plus minusnya ini, saya kasih plus minus dulu. Kalau individual, plusnya itu kita benar-benar tahu bacaan anak yang bersangkutan per individunya, kepomo. Jadi dari paling atas sampai bawah. Hari ini materinya misalnya tentang ilhar kalian itu misalnya, atau yang lainnya itu kita kan mendengar langsung sendiri-sendiri. Tapi minusnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan itu kalau kita abai ya kayak percuma. Yang kalau cerita tadi 60 menit. 60 menit itu kalau muridnya 12 saja, itu kan masing-masing hanya 5 menit. 5 menit itu dia mau cok yang dhuwur, kayak ngisor. Niku kalau hari ini ulang, kita nggak bisa menanamkan konsep yang benar. Jadi sekarang mulutnya dibuka, terus di sini ada rokhawahnya. Mata niku tidak sempat karena kon ngantri, belum mobilitas. Jadi waktunya bel masuk atau panjenengan panggil Allahumma sholli sholatan yang di sana bodoh. Oh ini guru wis pegang mic baca sholawat itu tanda bahwa kelas mau mulai. Kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi. Akhirnya ngumpul semua. Si enek sing jajan loro mimpono. Kita mulai, kita kondisikan baik-baik sambil tutup ngawe-ngawe. Ini tuh belum terkurangi itu. Atau bu gurunya ngesek kas leren sangka pindah kelas dari sana, pindah ke kelas sampingnya, sik tak ngombe tes dulu terus buka WA barangkali ada yang penting. 5 menit, 10 menit terkurang. Dan itu sangat vital. 10 menit itu berharga sekali dalam pembelajaran. Makanya nanti kepala sekolah dan juga tim dari guru itu harus benar-benar memanage waktunya. Kok terus hari pertama jenengan kurang excited ya, orang berhasil, bocah-bocah dibiarkan tidak ditegasi terlambat, besok sudone dari 10 menit paling 15 menit lo sudone. Wih ngelumpuh wih seberapa jam ngelumpuh nang jero, terus mereka fokus ke kita itu kan juga butuh usaha dan itu memakan waktu. Jadi harus dipahami dari awal keberhasilan ini adalah bagaimana panjenengan berhasil mengelola kelas dengan sangat baik, mengelola waktu dengan sangat baik. Nek mboten ngoten, mbok enek metode saka langit langsung turun dari langit, ya percuma saja. Jadi hari ini dapat ilmunya, dapat pembelajarannya
benjing praktek. Nek ora sesuk sik to aku rong pati datar turun itu kok kaya ora pas. Sane ngalah sing nyontoni lho Bu Umi iki ya ora pati pas ngono. Akhire mulai iki awang-awangan. Terus Senin. Lah Senin ki mrene mundak lali apa mundak lancar. Besok dipraktekkan meskipun yang menguasai itu sing enem. Yang senior-senior kadang-kadang mungkin ada yang enggak rawuh atau yang enggak pernah lagu. Mbok tiang mboten kulino lagu ngoten ngene isin suarane dirungokne wong ngoten ngene isin. Lah niku sing nom sik. Sing nom sing ngenteni sing sepuh. Sing sepuh ngenteni sing nom enten-enten. Ngenteni ning ndi? Ngenteni ning omahe dhewe. Nah, ngeten niku. Jadi benar-benar hari ini sudah mengeluarkan tenaga. Panjenengan pancene santai-santai iso umbah-umbah. Mbah-mbah lek renang Bu ya, terus lempet-lempet kalau setengah lamun ngene nikmatnya luar biasa. Tapi harus pagi-pagi tadi iki wis ndang kudu sampai kabeh. Kabeh lek ndang-ndang wis ra penake. Wis dewae ngono bayar pisan. Wis sesuk wis setelah wis sampai ya wis selesai. Itu rugi sekali. Jadi ditarik ke diri kita sendiri, apa-apa kalau dapat ilmu ya dimanfaatkan, nggak usah nunggu temannya. Bikin kelas sesuai dengan standar metodologi nanti. Metode tartilah hadir sebagai solusi untuk standarisasi bacaan Al-Quran. Jadi ben seragam. Nek satu kelas dan satu sekolahan seragam muena. Jalur bacaan yang jelas, jalur bacaannya Imam Asim, riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi ben boten beda-beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya hijaz dulu. Marilah mari hai kawan nikmati belajar Al-Quran. Coba aku tak mau nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sami nih. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Saya sudah baca 4 bacaan. Tapi kita pilih Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Itu pakai yang Imam Asim riwayat Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, tetap nyontoni ngono jenenge. Terus menghindari talfik. Irama sederhana yaitu memakai nagom hijaz. Jadi biar itu ada macam-macam Bu sebenarnya. Dalam Al-Quran itu konteksnya itu kan beda-beda. Ada tematik namanya, kesatuan tema dalam Al-Quran. Mungkin masih mikir yang berhatam, terus kuliahnya di ilmu Al-Quran atau belajar tafsir, itu akan mengenal namanya beberapa macam tafsir. Ada tahlili, maudhu'i, dan macam-macam. Maudhu'i itu ada istimai, ada fiqhi, isyari dan sebagainya. Kalau yang tematik satu tema itu mengisahkan tentang kesedihan, rasa kekhawatiran yang luar biasa, itu kita pilih lagu yang mendayu-dayu. Contohnya Sobar. Kalau yang ini mendayu-dayu tapi ada optimismenya, ada masih semangatnya, itu Hijaz. Jadi di anak-anak dipilihkan memakai Hijaz. Kadang ros-ros itu bersemangat. Tinggi rendah niku kados metode Umi itu ros. Ngaten ya. Misalnya contohnya dalam Al-Quran itu ada kisah yang luar biasa. Bapak gitu, nek anak lanang beribun kan semua yang waktu hari yang sangat mendebarkan, mengkhawatirkan banjir bandang itu, dari kejauhan itu air bah itu udah mulai kelihatan. Dia koyo nyumber sama lemah yo.
Kowe kan mau kulon kok ngisor kaya anu. Lah anake lanang niku lho gak gelem diajak munggah ning prahune. Kisah Nabi, anaknya sendiri nggak mau diajak ke naik perahunya. Kisah Nabi Nuh. Kalau lagunya begini, wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Allah anakku, kowe anakku, rene Mas, melok aku numpak perahuku. Gak percaya Bu dia. Mbak perahu itu iso goleng, penak munggah ning gunung itu kan kekar, gak mungkin gunung goleng, tapi ternyata juga di lumat air. Bah itu pilih lagu apa Mas ini? Sobat banget. Orang bentuk ya bisa nebak lagu ini, apalagi orangnya bagus. Nah kita pilih lagu apa Bu namanya? Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud basmalah niku khusus dua niku ya. Tinggi rendah, soalnya biar ayat 1 tinggi lagi. Jadi kalau panjenengan terus dari surat An-Naba selesai terus bismillah itu langsung rendah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was-sabihati sabha. Ngoten tok sing sederhana. Entar kalau sudah pinter pasti ada lekak-lekuknya yang mungkin lebih bervariasi dan berirama. Lanjut. Dinyatakan lulus ini yang ketika nanti anak-anak itu lulus dan tidaknya seperti apa, dapat membaca lancar satu halaman dengan kualitas yang baik. 2, anak dapat membaca lancar satu halaman dengan lahan itu kesalahan khofi itu yang ringan, terus namun tetap naik halaman dengan catatan, ada catatannya gitu, ada salahnya. Nah anak dapat membaca lancar salah 2 kali itu juga masih bisa naik halaman 3 menjadi halaman 4, halaman 5 menjadi halaman 6. Tapi tidak lulus kalau ini kan harus seragam. Panjenengan lulus kalau salah 3 kali. Nah, niki kayaknya nanti kayak kejam mboten toh? Sepertinya kejam kok sakne bocahe. Tapi kalau dari awal kita sudah memberikan informasi ke wali murid, sosialisasi yang bagus. Di sini memang ketat kersane bersusah-susah di awal, ke belakang itu sudah terjaga hafalannya. Rekoso niki di tahun pertama karena misalnya merangkai huruf. Syarat kita di mata niku ada cahaya yang mantul di buku. Terus diolah, oh iki enak titiknya yang dua berarti kho. Oh ini titiknya di bawah ba. Titiknya kor 1 ning ngisor ba. Itu kan masih proses melihat, terus mengantarkannya ke memori sini dan mengenali, oh kita. Tapi keluar lagi itu mulut itu kadang kho karo go kuwi padahal konsep sudah ada. Ini ku lare. Ghairan yoga kulai ngoten niku. Waktunya khairon. Kho dan go dia sudah sangat menguasai. Tapi kalau sudah ketemu bacaan iya yang disukun setelahnya, nanti yang malah kan perlu toh, mereka perlu merangkai-rangkai konsep itu menjadikan bahwa ini bacaannya khoi. Tapi kan agak mirip ghoi. Terus nggih. Lah niku ora yo mesakne lho Bu, ini anu apalagi lek keseret-seret ya itu salah. Kotala. Nah, pokoknya panjang atau pendek. Kalau dia baca masih panjang berarti dihitung salah 1, dan kalau salah 3 kali berarti ulang. Ngaten. Cuma kita menyampaikannya ke wali murid aja yang harus bagus. Jadi kalau anak ini ulang 3 hari itu rewel Bu. Nah panjenengan mengadakan pendampingan, Ibu niki memang kabar gembira, tapi progresnya udah luar biasa loh. Mas niki pun anteng,
kon benar-benar berusaha untuk bisa dengan motivasi. Sementara ini memang ulang, tapi secara nilai karakternya itu sudah bagus. Ada progres yang dengan melaporkan, ben bocah yang mboten kapok. Tetap dengan kayak bintang sing oke. Tapi untuk lanjut unen sampai bunder ning oke ora apa-apa. Nah, kecuali mungkin saat-saat tertentu yang biar dia termotivasi dari sakit apa-apa mau kadang ya untuk dipuring ngoten. Ini yang jelas sebenarnya salah 3 kali itu tetap harus ulang. Tahu nggih? Bisa mengira-ngira kenapa ngoten tahu nggih? Pirsa nggih? Terus anak dapat membaca lancar tapi kurang tepat, kurang cepat dan teliti. Misalnya terlalu mikir lama, berarti ini mungkin. Jadi kalau di awal konsep itu tertanam dengan kuat, nanti halaman-halaman selanjutnya itu enggak kesulitan. Lanjut. Ada pembelajaran itu kebutuhan dan gaya belajar setiap anak. Tawaran pertama itu individual, sorokan namanya, didep. Jadi kalau bareng-bareng tadi saya menuju satu murid, terus saya dengarkan itu namanya individual. Setoran yang gurunya duduk di tengah, anak-anak terus kemudian ngantri memanjang ke belakang maju. Yang sudah mundur lagi atau boleh bermain, boleh jajan itu sorokan atau individual. Yang kedua klasikal individual, kombinasi pembelajaran kelompok dengan perhatian individu. Bareng-bareng dulu. Kita buka alat peraganya dulu. Ya, alat peraga atau kalau nggak ada alat peraga, anak-anak semuanya sekarang silahkan membuka jilid 4. Ya, kita praktekkan. Panjenengan mengajar di jilid 4. Bukunya panjenengan bikin. Yang sudah jilid berapa? 6. Yang sudah mulai membaca panjang-panjang biar lagunya 4 ya. 4 dalam satu kelas itu apakah nanti sama halaman 13 semua? Mboten toh? Enek sing bar lulus jilid 4. Jadi halaman 1. Ada yang lanjut terus berarti dia sudah halaman 20. Jadi satu kelas jilid 4 itu runcang. Terus, nah ini pembelajaran memang harus kita coba dari halaman pertama jilid itu, jilid 4. Jadi, wa'budu dibaca, wa'budu. Wasjudu dibaca, wasjudu. Nanti nggih kemarin. Nah, meskipun anak-anak itu semuanya tidak ada halaman 6 di sini, yang pertama itu halaman 6, panjenengan tetap mengulangnya dari halaman depan sendiri yaitu halaman 6. Untuk apa, Ibu-ibu? Ben boten ben boten ulang ali. Tapi panjenengan bisa memilih apakah dibaca semua atau dibaca sebagian atau dibaca satu baris saja. Tentunya panjenengan yang paling mengerti. Misalnya halamannya wis teko halaman 21, halaman 6 cukup 2 baris paling bawah. Ngeten nggih? Oke, semuanya membuka halaman 6. 1, 2, 3. Wa'budu dibaca, wa'budu. Wasjudu dibaca, wasjudu. Halaman 7, 2 paling bawah. Faqul nadribuhu wadkuruhu. Terus sampai halaman terakhir hari itu. Yang tadi namanya apersepsi, yang sekarang berarti namanya penanaman konsep untuk klasikal bareng-bareng sak kelas. Lah Bu, kalau sik halaman 6, kayak jenengan putusi halaman
Halaman 19. Halaman 6 saja masih mulai panjenengan mutus halaman 19. Terus gimana itu? Ya betul apa? Anak itu ketika memperhatikan, nanti dia juga di halaman 19 kan sering familiar. Kayak cak kelas 1, selekas masuk, terus kelas 2 yang sudah setahun di sini sudah surat Al-Bayyinah. Nah, itu wis familiar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkir. Misalnya begitu. Pokoknya itu wis tahu. Nah, ini yang halaman depan sudah familiar dengan halaman belakang. Namanya penanaman konsep. Al-ahadu, coba 1, 2, 3. Al-ahadu 19. Semuanya satu halaman dari paling atas. Diulang ya. 1, 2, 3. Al-ahadu Basitu Al-Ghaniyu Al-Halimu Al-Jabbaru Al-Kabiru Al-Wajidu Al-Ghafiru Al-Tawwabu Al-Afuwu Al-Qabidu Al-Yaminu. Oke, stop. Artinya ya Pak ya. Sekarang jilid 5. Kita lihat ke depan semua ya, konsentrasi Bapak Ibu. Oke, ya maksudnya penjelasan sedaya bisa melihat ke slide saja biar fokusnya satu, bukan bawah. Sambil nunggu ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabun alimun. Kalau 2 berarti tinggi, rendah. Makan. Adzabun alimun. 1, 2, 3. Adzabun alimun. Jurufin harin. Sami'an aliman. Kullun amana. Raqibun atidun. Arsyun aliyun. Buyutan aminina khalqan akhara qawiyyun azizun wa hurun ainun. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nah ini satu halaman. Nek panjenengan ngersakne bukan satu halaman, hanya bagian bawah, berarti 2 baris paling bawah. Itu namanya klasikal. Jadi hanya mencontohkan bahwa pembelajarannya secara klasikal. Kalau individualnya berarti kita nunjuk. Sekarang Mendel semuanya. Coba baris paling stop deh. Oke, baris paling atas silahkan Mas dibaca. 1, 2, 3. Min ya kan ya tere wakaf. Diulang coba. 1, 2, 3. Niki lek duwe lho, kembang ki lek lho dicekel kabeh. Sire diwakafne, sire di alasone. Soron. Nah iki Mbak
Mar'ah Mbak Nisa ini saya bingung. Pilih salah satu, ditenani salah siji. Bersama-sama baris paling bawah, 1, 2, 3. Ajrun kabirun wa rizqun karimun. Bersama-sama. Sodqa dzalka jimqa sin shin. Jadi karena ini tidak ada pemenggalan, Bapak Ibu. Ini disclaimer banget, nek kula memang lagu ini enggak pinter lagu. Tapi yang jelas kalau tidak ada pemenggalan, ini berarti dibacanya satu nafas. Jadi ini kalau biasanya qiraah itu, qori itu tinggi, tinggi dulu ya, tinggi, datar, rendah. Ntar kalau di sini ada pemenggalan, berarti ini sudah tinggi, datar, rendah, tinggi, datar, rendah. Jadi anak-anak nanti otomatis juga terbiasa. Ini maksudnya kalau mau coba apa ada pemenggalan. Nah, kita kembali ke materi dulu, Ustazah. Klasikal, individual, bersama-sama, terus kita coba nanti satu-satu. Di akhir nanti juga kita satu-satu. Ketika konsep kita sudah, terus kemudian dicoba beberapa sudah, yang lain semuanya kita suruh nulis. Terus kemudian kita kan punya feeling tuh, yang paling abot itu mana kita datangi sendiri. Kalau rata-rata berarti gentian, sedino kelompok iki, sedino kelompok iki. Itu kalau waktunya tidak memadai. Kalau waktunya memadai berarti ya individualnya suwi-siji sak kelas. Makanya rekomendasinya satu guru 10 anak. Maksimal 15, jangan banyak-banyak. Ben kopen. Kalau gurunya satu, muridnya banyak, waktunya harus tambah banyak. Nek waktu nggak tambah banyak, ya terpaksa kualitasnya yang mengkeret, pasti itu. Jadi ini kan pilihan. Setidaknya penjelasan perso mana yang dipilih, apakah menambah tenaga. Nah tenaganya pertelu moso, sing wolu liyane iki iso. Nah itu pendidikan itu di situ. Minterne itu bukan minterne murid, minterne guru. Lembaga ini jadinya jariahnya itu bukan hanya ke murid tapi ya ke personal anggota-anggota kita. Klasikal baca simak ini biasanya misalnya kita bikin halakoh, terus kemudian sudah Al-Quran, yang satu membaca satu baris, 2 baris, yang lainnya nyemak. Kalau yang lainnya nyemak ini menemukan kesalahan, yang nyalahkan semuanya. Astagfirullah atau salah gitu. Terus gantian muter, dapat 1 halaman. Itu buku prestasinya dikasih lanjut. Kecuali nanti pas dia itu membaca sendiri, itu memang dia nggak lancar. Jadi ada proses individual, ada proses klasikal. Sementara dengan pengen tambah kualitas, individualnya ditambah waktunya, tapi nggak boleh mengurangi waktu yang klasikal. Ngono, tukune itu ngono. Tukune itu ya waktu itu, ya tenaga, ya gurunya. Biasa nenek gurunya nambah, biaya juga nambah. Semakin profesional guru yang kita miliki, mestinya semakin lama jalan terbangnya, ya gajinya kan menjadi tambah sidik. Tambah lagi, nah itu. Karena memang dari awal komitmen kita itu udah ditawar. Sanggup apa enggak? Kalau sanggupnya sedeng-sedengan nanti oleh ya sedengan. Terus selanjutnya klasikal baca simak murni. Nah ini kalau bareng-bareng sudah kita memberi contoh bacaan yang benar dari paling atas sampai bawah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bersama-sama. Masaluhum panggah dicekoki, panggah diloloi, nerokne. Gurune membaca, mereka menirukan, terus begitu sak kesele. Saya cerita sedikit ya, pupu saya ini pernah di
pacar dan pacar itu ya. Tapi lama kelamaan tuh hilang bukan karena warnanya, tapi ternyata saya potong. Itu tandanya kuku kita hari ini itu bukan kuku kita bulan yang lalu. Rambut kita hari ini bukan rambut kita yang kecil itu, ganti semua. Bahwa saya ini adalah saya terus ganti kabeh, kecuali yang organ-organ utama, otak dan jantung. Hukum itu ada penyusutan, ada penyambangan. Saya mau bilang semua di sini itu kudus. Jadi setahun lakoni pernah kecil, pernah besar sekolah, pernah menikah, pernah punya anak bayi. Anak bayi lagi kalau saya. Anak bayi lagi, kurang tapi jelas pernah punya bayi 5 kali. Yoga Pulau Bangsa. Nah sekarang sudah setua ini pernah kendungus. Suatu waktu saya pernah hidup. Podo nama beten nama pulau tok. Nah semua yang ada di dunia itu kudus kecuali satu kalamullah. Sing kena digonderi niki gorokane kesel bendino akeh contoh saya berbusa-busa. Nyama bu kelas iki makaluhum ngono nek mlebune kelas nek makaluhum. Ini yang jilite padha. Qur'ane padha yang sudah Qur'ani kan sementara jilid ya jilid berapa panjenengan terus sing bener ki ngene. Sa. Lidahnya di sini. Coba perhatikan Bu Umi. Sa. Nggih, teng kelas kan ngoten niku Bu. Kene kesel. Nah, salah satunya motivasi kita adalah mampiro ning kene niku hal-hal yang khotim. Wonten Allahumma amin. Niku klasika baca simak muni bara dhewe satu halaman. Nyontoni satu halaman, mereka mau ngocor dhewe-dhewe Bu. Terus akhirnya lanjut. Karena memang sudah cepat, akhirnya 1 jam itu bisa 10 anak selesai. Gambarannya begitu. Tapi kalau jilid ya itu tadi. Jadi sehari usahakan 1 halaman dengan semua membaca bersama-sama, individualnya kita pilih. Sementara yang ketinggalan kita dekati yang lainnya nulis. Nggih? Coba dipraktekkan dan nanti pasti ketemu kendalanya ini. Saya nggak bisa menyebutkan kendala kalau buatan panjenengan alami, nggak bisa bayang deh panjenengan. Jadi diungkapkan kata-kata itu agak sulit. Nanti panjenengan kalau sudah leh. Banyak sekali pembelajaran itu ternyata sing kurikulum apa ada prakteknya utuh. Leh. Ya, oke, siap leh. Nah, komunikasikan. Orang yang berani bertanya itu pasti tahu sesuatu. Nek ra ngerti, ya ramani teko. Nah, panjenengan sudah bersusah-susah di kelas, pasti ada yang ditanyakan. Nek ngene piye? Nek ngene piye gitu. Satu kelas ki sebenarnya gimana ta Bu nanti kalau jelas 1 kalau jelas 2 mulangnya piye? Bocahe piro? Aku malah teko ngono bocahe piro, gurumu piro? Pasti begitu. Kalau saya jelaskan riti ngono jenenge bayangan. Kula teng mriki niku diternik. Nek baca diternik kuwi dugi pundi ngoten paling ilang. Karena kalau dijelaskan itu gak iso bayangne, Bu. Baca map itu lho gak mudeng belas. Kok sampai ngawi lho kan kekecilan zoom, kebesaran. Kelemahannya kadang ibu-ibu itu nggak bisa baca map, nggak tahu jalan. Karena pre-understanding di sini tuh nggak ada. Nah, sementara panjenengan harus mengalami dulu kendala di kelas baru tanya. Nggih, paham nggih? Lanjut. Tata cara awal pengajaran pertama salam, assalamualaikum. Tapi bagi saya di luar itu kita menyamakan nafas dan ritme jantung kita itu paling penting kalau saya. Karena urusan banyak, kadang sekolahan sebagai kepala misalnya atau punya urusan yang lain yang tanggungan kita itu ada deadline hari ini. Kita udah masuk kelas, samakan dulu. Jadi jantungnya ojo deg. Berapa kali Bu jantung panjenengan berdetak 1 menitnya? Nggak ngerti, nggak tahu itu. Pinten Pak? Yo, berarti ki jutaan kali wis berdetak ya.
Hanya ini manusia itu ya nih, pengen panjang umur. Ya wes, panjang umur sepanjangnya boleh. Nah, jantungnya ngopen nono. Ya lali toh, setengah jam wes lali. Deg. Padahal dasarnya kita itu antara 70-90 kalau sehat. Kalau baru olahraga bisa lebih. Makanya sebenarnya guru niku kedah ahli sholawat Pak. Ahli sholawat niku sak menit itu ping 20 sholawat. Jadi standare guru Quran kuwi 1000 sholawat sedina. Coba sih ya, para aku lere lenggah ya. Jarinya enggak. Saya cari jam lagi untuk stopwatch. Penjelasan hitungnya kayak wiridan itu. Kalau nggak pakai tasbih kan selama. Tahu nggih? Kalau sudah satu putaran ini namanya 15. Jari kanan tangan kiri 1, 2 itu per 15-nya 1, 2 dan nanti dikalikan. Bu Hajah mungkin jenengan sampean kabari. Boleh cepat, boleh hanya lisan saja yang jelas dibaca bersama-sama nih Bu nggih. Saya mulai 1, 2, 3 terus mulai. Dihitung sendiri-sendiri, tangan kanan menghitung satuan, tangan kiri menghitung 1 putaran. Nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu menit. Saya 70, 80. Panjenengan pinten Bu? Biru, jilbab biru, pinten panjenengan? Lupa, mboten pinten. 90. Kalau kali 6 90. Yang kaki di tangan kiri 60 nggih, berarti 4 sini ngeten. Sampeyan pira Mas? 5 kali 15 niku pinten? Niki masalah murid kita sakniki Bu SMA niku lho ping-pingan ora kaya zaman awake dhewe. Awake dhewe niku akar pira dulu ning guru matematika ya ora oleh lali. Ini kisah sanes niki yoga kula maksudnya. Dia itu SMA. Ngitungi anu mboten kulino Bu 6 kali 7. Ya Allah le. 75 nggih Pak Guru. Pak Guru muda berbakat sekali. Ada yang 90? Enggak ada. Pinten Bu? 90. Ada yang lebih cepat lagi Pak? 70. Karek kalah 100 ya Bu? Malah 120. Ya bukan cepat lambatnya, tergantung kita pokoknya sesuai kondisi kita. Kadang pengen memang kadang lebih cepat. Kalau 100 rata-rata 100. Berarti kalau 1000 itu 10 menit. Kalau kita kurangi saja, penting wis sedina 100. Marai cang-cang ya biasakan 100. Lho sak menit. Ayo buka statusnya wong sampai entek lho. Kok sentek dibuka ya? Buka apa nih? Scroll apa lagi? Padahal ngomong ini ngenteni kamar mandi. Kamar mandi sik dipakai nunggu scroll, sret sampai WA entek, geser status. Sampai status entek pindah IG. Sopo? Mae teko. Nah, niku dari dalam. Nah, balik lagi niku wau kita menyamakan detak jantung kita sama nafas. Nek
Jadi orang itu kalau belum berkesadaran, matanya kayaknya melihat, tapi sebenarnya itu yang kelihatan adalah masalahnya. Kayak ini tuh lebih sering daripada benar-benar melihat mata anak yang begitu lugu dan luar biasa masih suci. Kadang kita sering lupa senyum mereka, kesedihan, ketakutan mereka kita nggak baca, ngertinya kita rewel, nakal. Padahal kita itu diberi indera, kali Gusti Allah itu bisa loh memahami mata mereka. Kalau kita menyiapkan space, sekali lagi panggonan. Kalau ada plang itu space disewakan itu ya nggone itu si kosong itu disewakan. Nah, ini kan satu tempat kamar itu, satu kamar dalam rumah kita khusus untuk menyayangi anak-anak, khusus mengajari mereka Al-Quran. Masuk baru itu terus membaca hamdalah, syahadat, sholawat kados kemarin-kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sholli ala Muhammad. Wis sudah ada yang sudah 100 pagi ini? Belum Bu, nanti ya. Pokoknya hari ini 100 ben pinter kabeh benjing dadi umat Kanjeng Nabi muarep dhewe. Dikenali Kanjeng Nabi, wah iki kula iki mesti tengah anak-anak begitu. Baru nanti Al-Fatihah sama doa pembuka. Sudah hafal? Doa pembukanya kemarin? Dibuka lagi monggo. Standar ini harus kita jalani. Karena kalau tidak, rasa bangga atas metode ini tuh nggak ada. Kayak ngijen ibu, ini masih jarang-jarang kecuali pondok-pondok sepuh. Jadi kalau di Ponorogo ya masih tartila yang pakai pembuka ini. Fatihahnya mboten sang ya, langsung ya. Rabi Syarani juga mboten, kalau mboten juga Qur'anuna langsung. Biar nanti ada satu sesi lagi, saya nggak terlalu memakan waktunya. Qur'anuna min mu'jizatil 1, 2, 3. Qur'anuna min mu'jizatil. Ibu-ibu tadi yang suaranya bagus banyak loh. Ulang. Nadane kok ora padha. Diwarai, Bu. Qur'anuna 2, 3. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajalluha naf'an ala ummatihi Bejo sangat. Siapa yang bejo? Bagi orang yang menghafalkannya di dunia maupun akhirat selamanya. Bagaimana tidak? Jika dia mati, jismuhu layak sudah. Insya Allah fisiknya, tubuhnya itu tidak akan rusak. Kalau yang atas Quran ini, Quran kita ini adalah mukjizatnya Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kemuliaannya itu nanti akan bermanfaat terhadap umatnya mustarmada itu terus menerus. Ya, nanti yang lainnya dicari artinya. Kelompok 1, kelompok 2, terakhir bareng-bareng. Ngaten nggih? Siap? 1, 2, 3. Kelompok 1. Baleni, mungkin dereng suarane. Qur'anuna, anak kecil itu suaranya tinggi. Kalau cewek cowok hampir mirip kan? Rendahnya betul semangat. Memang harus agak tinggi. Kita harus effort sedikit memang. 1, 2, 3. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa. Doa pembuka niku bocahnya rengeng-rengeng, terus tubuh kita memang luar biasa. Oleh Allah niku diciptakan ada yang autopilot. Autopilot niku panjenengan montoran atau nite kendaraan mobil misalnya dari dalam ke sini, mergo saking apale ngono ki tanpa berpikir panjang ya, enten lampu merah ya mandek. Jadi kayaknya itu madeko ini nggak ada. Tiba-tiba kita masuk bahkan aku nggak stop ini itu ada autopilot. Yang lebih kentara itu ya kita kedek, ya organ jantung mati yang saya ceritakan. Nah anak-anak itu lah bisa ngereng-ngereng Quran sampai orang sengaja lah timbang ngereng-ngerengnya anu. Kicau mania. Nah ini orang sengaja jujur menikah ada loh, ini autopilot. Ibu-ibu autopilotnya apa? Kicau mania. Ya, apa MBG? Ngerti gambar rantang loh, kok otomatis MBG. Sebenarnya ganteng. Nek putrane kita Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa untuk balance nih. Dari sekolah ngoten teng omah ngereng-ngereng bal-balan iki lho. Bal-balan karo munggu kancane iki. Alhamdulillah. Terus kemudian membaca doa kan tadi ada Rabbi Shrah li Sadri, Fatihah, Rabbi Shrah li, terus Qur'anuna. Lanjut. Dan tidak boleh di skip. Doa suwi itu 10 menit plus penjenengan ngasih motivasi. Alhamdulillah. Semalam itu Bu Umi itu mimpi deh. Mimpi, nah anak-anak itu semuanya itu kayak di bangunan yang tinggi lantai 4. Dulu teman Bu Umi itu pernah mimpi yang sama. Terus
sekarang itu jadi profesor. Semoga ya semuanya besok pintar semua. Allahumma amin. Itu pokoknya kita ubah mereka yang dari rumah ini dipermuti ibu. Terus rasa masalah ibu, ibu bener kok salah, tapi kondisinya dia sudah begitu. Atau sangune hilang, di sangune 5.000 hilang pisan, tontonnya jajan, kayak gitu. Kita sudah di kelas itu yang bertemu mereka. Bagaimana kita juga jadi sumber, jadi pusat perhatian mereka, senternya di kelas adalah kita. Memberi kabar gembira, pelajaran, gitu. Jilid pra itu biasanya TK, kita skip saja. Langsung lanjut. Ini masih pra. Oke, lanjut. Oh, ini kepotong. Yang pra saja dianggap mana ya? Dianggap sesi awal, nanti ada mengucap salam. Oke, lanjut. Terus kemudian 15 menit itu tadi sudah sampai semuanya. Nah, membaca doa, memulai belajar, Fatihah seterusnya, materi tambahan diberikan secara bertahap, step by step. Contohnya 1 ayat setiap hari sampai hafal. Baru 10 menit itu klasikal, guru memberikan contoh pokok pelajaran dan diulang-ulang kayak tadi. Ajrun kabirun, ajrun. Ikhfa-nya itu menyiapkan huruf kaf sebelumnya. Itu dibaleni. Jadi jangan cepet terus dibaleni mungkin 3 kali. Setiap 1 kali kata 3 kali. Kalau itu halaman baru. Kalau yang 15 menit ini tadi diclong-clong. Kalau yang 10 menit bareng ini karena penanaman konsep diulang-ulang per barisnya. Bisa jadi biar buatan penjenengan terus aja kabirun kelompok 1, kelompok 2 itu kan udah karo ulang 2 kali. Yang penting familiar di telinga, familiar di mata, familiar di lisan, karena 3 itu ada motorik, ada kognitif. Yang itu apa? Aku lagi sering nyemak iki salah ngerti mahasiswa. Nenek kok semaan dhewe. Ya kleru, oke. Kenapa? Karena yang saya latih tiap hari itu ya telinga saya listen. Ini mau salahnya di sini, kita enteni salahmu benar. Biasanya itu salah itu saya tahu tempatnya. Juri itu juga, ini peserta itu bakal salah biasanya di sini. Kalau dia nggak salah, gurune sing pinter. Karena wis niteni, gek diwarahne ning anake. Nah, hafalan dan lomba itu beda. Nanti kalau panjenengan punya murid yang mau ikut lomba itu ada tekniknya sendiri. Tapi yang jelas yang mau saya ceritakan adalah kebiasaan kita itu yang kita latih yang terlatih kayak tangan. Nah, panjenengan coba bandingkan ngeten. Tangan kanan kiri. Tangan kanan kiri. Ageng pundi? Ireng pundi? Sakne men ya. Jadi harus dibiasakan lisan ya terbiasa, pendengaran terbiasa, mata terbiasa. Nek terbiasa niku luwih kuat otote. Warnites umane lagi iwa ya mlese. Nggih ta? Kenapa tangan kita besar, tangan kanan yang sering digunakan yang mana? Tangan kanan. Sing nyetir motor tangan kanan, Pak. Tangan kanan. Tangan yang mana? Kongkone ae andekne. Ngaten. Jadi 10 menit tadi, 15 menit pembukaan, terus kemudian klasika, halaman drill langsung dibaca tanpa diberi contoh kayak tadi. Lanjut. Ngaten. Setiap akhir halaman, guru menunjuk siswa secara acak untuk membaca peraga yang di LCD misalnya, atau yang di kitabnya juga nggak apa-apa kalau peraganya belum ada. Halaman 15 bareng terus ya Roni paling bawah. Itu namanya kan klasikal. Sedaya memperhatikan, jadi nggak ada waktu untuk bermain kos sanuke aku sing dikongkon. Kalau yang individual terus selesai ngaji bebas. Jadi belajarnya 5 menit. Kalau yang lainnya belajar itu sampai 75 menit, 60 menit. Nah
ini kualitasnya pasti berbeda Bapak Ibu di akhir nanti. Lanjut. 40 ini yang sesi individual, 40 menit ini bisa diungkrep sesuai dengan kapasitas sekolah di sini. Bisa 20 menit misalnya. Nah, ini satu per satu. Kalau itu yang lainnya apa? Membaca buku jilidnya sendiri, persiapan atau menulis huruf hijaiyah yang dipelajari. Tulis 1 halaman penuh kali ngentosi ben orang ngobrek-ngobrek liyane. Kalau nggak punya kerjaan, anak kecil itu cari pekerjaan. Buatan kados kita juga nyari pekerjaan untuk anak, tapi anak-anak nyari pekerjaan untuk kesenangannya. Jadi koncone diganggu, dilikiti, diambil pulpennya, diajak ngobrol, diajak bermain. Nah, ini kita kasih pekerjaan mereka menulis atau membaca jilidnya. Tadi yang ulang, yang ulang 3 ini sampai ulang 3 kali. Mereka pindah tempat agak geser, yang lainnya baca. Jika anak bosan, berikan icebreaker untuk menyegarkan suasana. Tambah 1 ice breaking apa lanjut? Jatuhnya belas. 1 ice breaking. Monggo kiaman. Kayak bener untuk kalian ada bahasa Arab, bahasa Inggris ngono lho. Stand up please. Ngono kan sekolahnya Inggris. Nah, stand up please. Silahkan berdiri. Ada rumus 8, 4, 2, 1. Ben mboten ngantuk nggih? Wis ada 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jogetan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Ngerti nggih? Terus kaki kanan 4, kaki kiri 4. Baru tuh 2, tuh 2, tuh 2, tuh 2. 1, 1, 1, 1. Bisa? Bisa. Coba nyontohin lo ya. Yang salah maju masuk. Yang salah mimpin. Iya ke sini, bantu iku lo. Siap? Rumus 8, 4, 2, 1, mulai. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, tuh 2, tuh 2, tuh 2, 1, 1, 1. Kalah. Nah, dari enggak? Sekarang bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi rumus 4 mriki tuh 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 2. Paham? Angel. Belum. 1 sampai 8 bahasa Inggris kelompok 2. Ini tadi kelompok 2 toh? Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, agak panjang. Memang 8 semua. Tangan 8, kiri 8, kaki 8, 8. Terus disambung 1, 2, 3, 4 pakai bahasa Indonesia. Tapi 4. Kelompok 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Sip? Mbak Zin? Sampai ngerekam ya, Mbak? Kok sing kleru ben diguyu bareng-bareng. Pencantar paling. Saya nyampe kelihatan semua. Dari sini boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngerti nggih? Oke. Kelompok 2 dulu, yang lain perhatikan. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh
One, two, one, two, one, two. On. Monggo, alhamdulillah. Ngono ketoke muridnya udah semangat atau udah melayu? Mboten saged menyemangati orang ketika sampun capek nih, mboten saged. Jadi memang kita harus balance. Apa yang terjadi, apa yang sedang kita rasakan itu kita sadari dulu. Aku terlalu kuasa, berarti rada tinduk nih. Hari ini pokoknya kabeh dorong separuh halaman, persepsinya sedikit, berdua halaman, konsep barunya ya 2 halaman, misalnya lagi pas memang agak drop, agak kecapean, dan jadi kita yang mengukur. Tapi ini boleh marah terus-terusan. Manusia niku nek diopeni rasa-rasa niku numan. Sesuk nih malah rasa-rasamu ndak rasa-rasanya. Tapi lek pas mboten sehat, pas mboten anu nggih saged. Barangkali sampai situ ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Nggih. Monggo silahkan. Pinarak jumeneng. Tersane yang lain jelas. Dalam proses pembelajaran itu untuk misalkan ada masalah satu kelas, satu rombongan itu ada 1 orang, ada 10 anak, dan dalam satu rombongan itu jilidnya berbeda. Dalam satu rombongan itu ada yang jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Kira-kira metode pembelajaran yang paling tepat itu menggunakan gimana untuk menyikapinya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Pada dasarnya pembagian kelas itu secara jujur ya, itu memang berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jenjang. Saya ulangi ya, berdasarkan pencapaian dan kemampuan, bukan berdasarkan jenjang. Niku lek rasa tenan sekolahane. Jadi memang ya harus rasa. Artinya ada anak kelas 1 karena lanjut terus dia itu jilid 3 atau jilid 4. Jilid 3 lah ya. Jilid 3 yang kelas 2 wis loro-loronen yo rapati ngatekne. Saningan lagi loadingnya iki rada lama. Dia jilid 2. Nah, terus gurune iki lek carane masuk piye gitu. Nah, kalau solusi pertama itu pembagian kelompok itu ya sesuai jilid. Kenapa? Makanya pelajaran jilid itu ditaruh di jam yang sama. Jadi misalnya jam pertama tahfidz, kedua sisan tahsin, memakai tartila. Kelompok 1 adalah jilid 1 dan 2 awal. Kelompok 2 jilid 3, jilid 1, jilid 2 mungkin di drop atau jilid 1, kelompok 2 jilid 2, kelompok 3 jilid 3, ada beberapa kelompok. Nek iso berarti roso, mergo tenagane niku kan sesuai jumlah jilid. Tapi nek mboten berarti ya itu tadi, enggak apa-apa. Jadi misalnya hanya mampu gurunya itu 3. Nah, 3 itu apakah kurikulum bisa membuat di jam kedua, nanti gurunya itu di jam ketiga di kelas, di kelompok yang lain. Neng kuwi engko tabrakane karo guru mapel. Jadi kalau berbasis kelompok itu harus di jam yang sama. Tapi kalau berbasis kelas terpaksa dalam satu kelas ya bisa rucah. Jadi gurune iki agak repot, tapi ini memang nggak bisa dibayangkan. Kalau kejadiannya sudah kejadian, kita nanti mengambil kesimpulan, Ibu. Jadi kelas 1, jilid 1, jilid 2, drillnya nanti bisa jadi ya jilid 1 halaman dari depan diambil tengah, belakang jilid 2. Agak muskil. Tetapi ya untuk konsistensi 10 menit itu biar bekerja semua. Mereka toh dikasih waktu kesempatan individual kan 20 menit sampai 40 menit. Jadi di awal konsep
misalnya dia jilid 1, jilid 2 itu panjang pendek toba, khona, terus kemudian bina, hauna, yang seperti itu yang jilid 1 itu sering mendengar, minimal begitu. Tapi nanti pelayanannya untuk individual ya sesuai jilidnya. Berarti nanti di jilid 1 yang jilid misalkan di situ ada jilid 1 dan jilid 2, waktu mengulang itu yang jilid 2 mendengarkan, waktu jilid 1 mengulang. Gitu. Pribon? Misalkan di kelas itu 2, ada jilid 1 dan jilid 2. Jadi nanti ketika yang jilid 1 itu waktu klasikal itu loh, bersama-sama itu, berarti yang jilid 2 diam dulu, nanti gantian jilid 2 begitu. Suruh baca juga nggak apa-apa. Yang menirukan, yang nanti pokoknya nggak membutuhkan berpikir. Kita misalnya membaca contoh ya, khodala, sakofa, hamala, itu ya nggak apa-apa. Niki udah belunyu. Sama-sama semua. Nggih, kalau itu masih konsep. Kalau memang sudah disuruh dan itu nanti bikin dia nggak comfort itu nggak nyaman karena kok aku raiso, itu ya jangan. Itu memang kelas tinggi. Kalau memang di kelas bawah kita pengen tahu ada 5 yang jilid 1, ini kelompok ini, beda kan aja kelompoknya tuh. Duduk di sini, di sana, handle ya. Sekarang kita coba mas-mas yang jilid 2, perhatikan gitu. Jadi kita punya strategi mempertahankan kehormatan diri. Jadi ini adik iso. Terus yang adiknya juga tenang, jilid 1, pokoknya suaranya kebuan, mesti. Jadi yang kita lombakan biar semuanya menang. Memang ya itu minusnya itu mikir terus, benar-benar berusaha di kelas itu biar nggak nganggur, biar nggak kosong. Nah kita cuapek memang, tapi itu nanti penjenengan memberikan layanan sama 60 menit, tapi anak-anak kalau individual kok ya 5 menit, tapi kalau klasikal mereka belajar selama itu. Mungkin ngerepoti kan nulis. Nah kalau ada kasus yang kasuistik ya, 1 atau 2 uangnya yang nanti menghambat, yang lainnya mudah hanya 1, 2, ya kita tarik saja. Entah itu nanti pokoknya dia elon-elonin terus kita sendiri. Nah itu kan kasuistik. Jadi sudah keluar dari ini pakem yang kita gunakan ini. Bisa saja terjadi, sangat bisa terjadi cah anyaran pindahan contoh SD misalnya belum pernah baca Quran tapi dia kelas 4. Jadi ya tetap aja kasih layanan terus piyambake kita sendirikan. Baru kita rapatkan ini gimana, apakah diikutkan di kelas 1? Oh kasihan, secara mental nanti kasihan. Itu nanti secara kebijakan kita bisa membaca anak itu ki ngomongannya pripun. Nggih. Nggih. Nama kenapa? Pak Ilham, orang Ilham. Bisa selesai. Sudah selesai. Ini kenapa menjelaskan prosedur ujian hipotesisnya gitu. Oh nggih. Nggih Bu. Monggo. Jumeneng. Menyelesaikan jilid 1 sampai 6 dan tampil tadi loh. Apa bisa beriringan tadi? Nggih. Waktunya. Nggih. Untuk hasil yang maksimal itu ya jamnya sendiri-sendiri. Jam 1, jam kedua, jam 1, jam ketiga, atau jam 1 jam terakhir. Jam pertama itu tahfidz, kemudian nanti tahsinnya juga ada 1 jam sendiri. Tapi kalau maksudnya adalah apakah tahfidz itu harus bisa membaca tulisan, membaca ayat Al-Quran berdasarkan tulisan di mushaf, itu tidak perlu menunggu mereka bisa. Jadi kalau pakai strategi talaki tadi itu ya ngeloh dibaca berulang-ulang, dan itu nanti manfaatnya mereka itu motorik ya tadi ya, jelas motorik, kognitifnya main. Kelas ini diajar, kelas lain ngrungokne. Wong lewat numpak motor mireng.
itu kita harus kadang ngerem juga kualitas bacaan nek buan terus biasanya itu imalannya muncul. Isi lagunya. Yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum berkali banter-banteran. Iya toh? Nah, itu yang perlu kita, dan itu setiap hari kita dapat ilmu baru dengan mengajar. Bocah di apane niku kalau kita mengajar. Kalau nggak ngajar seperti ini hanya ketemu sini, berarti lek kayaknya pesimis, bisa terlalu optimis, bisa selalu pesimis. Nek kita memang turunnya dan itu rasanya itu kayaknya kok kesel kan ya. Kayak sudah separuh. Itu di titik itu pertolongan itu pasti datang. Kayaknya ada ilmu baru ngoten. Sehari 2 hari ini ora bener rasane ngalahin kaya telat. Mergo ada satu hal sing bocor, sing anake rewel, kelas telat. Karena perasaan itu kurang mapan, masuk kelas orang itu mengkondisikan maksimal. Orang itu kalau nggak tata juga nggak maksimal. Sampai di titik itu kita itu benar-benar capek. Ambil nafas, bismillah. Senyum lagi, nah itu ada pertolongan pasti. Ya, barangkali nanti terkait ujian kita sepakati micro teaching ya. Nanti majunya itu ya dari awal bagaimana penjenengan jadi guru Al-Quran. Yang pertama masuk kelas salam, terus kemudian sholawat, syahadat, al-fatihah, doa, Quranuna semuanya. Jadi praktek mengajar dari awal. Nah, nanti saya tanyakan apakah prakteknya itu praktek tahfidz atau praktek tahsin atau dua-duanya dibagi. Nanti saya tanyakan, tapi yang jelas micro teachingnya kita harus memang mempraktekkan ya kayak ibadah amaliyah itu tahapan-tahapan dalam tarbilah ini. Nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.